Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, Presiden Jokowi meminta untuk menjamin kesejahteraan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini disampaikan Menteri Nadiem Makarim dalam rangka RUU Sisdiknas. Dan sebenarnya satu hal yang sangat penting adalah saya diminta oleh Pak Presiden, mandatnya Pak Presiden adalah dalam RUU Sisdiknas ini kesejahteraan guru harus terjamin dan meningkat, bukan hanya terjamin, meningkat kesejahteraan guru. Itu adalah mandat yang diberikan Pak Presiden kepada kami di Kemendikbudristek. Dan karena itulah RUU Sisdiknas ini harus dilihat sebagai masyarakat sebagai suatu hadiah yang harus dirayakan, harus didukung, tapi juga silahkan berikan input, berikan masukan. Tetapi ini adalah suatu hadiah bagi para guru-guru yang saat ini belum ada kepastian mengenai kesejahteraan mereka. Dikutip dari CNN, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim mengomentari keputusan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Balik DPR RI yang tidak memasukkan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas ke dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas Perubahan Prioritas 2023. Nadiem mengaku pihaknya telah mengupayakan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan profesi guru tanpa harus dibuktikan dengan sertifikasi melalui Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Kami sudah berupaya keras agar mulai tahun ini guru dapat memperoleh tunjangan meskipun belum mendapatkan sertifikat PPG. Namun niatan yang kami tuangkan dalam rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tersebut harus ditunda pembahasannya. Jadi apa boleh buat, kata Nadiem melalui keterangan. Adapun kesimpulan pertemuan rapat kerja Nadiem Makarim berserta Komisi 10 DPR RI di poin 6, Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi sesuai dengan tupoksinya terhadap program prioritas kementerian dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Hasil kajian akan disampaikan ke Komisi 10 DPR RI paling lambat 15 Desember 2022. Di poin B, lain-lain, Komisi 10 DPR RI mendesak Mendikbudristek RI untuk melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dalam hal penyusunan dan pembentukan regulasi baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri seperti dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Di poin C, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI paling lambat tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian rapat kerja antara DPD RI dengan Menteri Nadiem Makarim di poin 5 kesimpulannya terkait dengan usul RUU Sisdiknas, DPD RI mendukung untuk diusulkan kembali masuk dalam daftar RUU Perubahan Prolegnas Prioritas tahun 2023 dengan catatan dalam proses penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan di Indonesia. RUU Sisdiknas tersebut memenuhi aspirasi, keinginan, dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan. Poin 6, optimalisasi serapan anggaran dan program kerja tahun 2022 secara komprehensif agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan implementasi program kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI tahun 2022-2023, Komite 3 DPD RI melalui tim kerja bidang pendidikan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan program kerja tersebut di seluruh provinsi. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan sinergi, kerjasama, dan pelibatan Komite 3 DPD RI dalam implementasi program dan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di daerah yang secara teknis akan dikomunikasikan lebih lanjut. Bingung di mana cari lowongan pekerjaan yang terpercaya? Ada ribuan loker terbaru setiap hari dan sudah diawasi Kominfo. Semuanya ada di Kita Lulus. Kamu bisa dapetin lowongan kerja di sekitar domisili atau sesuai pendidikanmu. Mulai dari SMA, SMK, sampai S1. Dan kemudahan cari loker magang atau full time di rumah aja atau ke kantor. Temukan pekerjaan impianmu di Kita Lulus. Download lewat link di deskripsi. Dalam arah kebijakan Kemendikbudristek tahun 2023 dipaparkan, paling pojok kanan, ada disebutkan regulasi termasuk RUU Sisdiknas.
Jadi kita lihat nanti perkembangan RUU Sidiknas ini Bapak Ibu ya di tahun 2023, apakah dilanjut, ditunda, atau dibatalkan. Kita lihat nanti sama-sama. Bagaimana komentar Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.